Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Terima kasih telah berkunjung ke channel yang membahas tentang penyakit-penyakit dan ngetren di bidang kesehatan, yaitu pada kali ini kita akan membahas tentang gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik dan bagaimana asuhan keperawatannya. Oke, kita mulai saja. Pertama, pendahuluan, kemudian latar belakang masalahnya adalah pertama, penyakit ginjal kronik ini merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia. Artinya, penyakit gagal ginjal kronik itu adalah penyakit serius yang melanda di seluruh dunia pada umumnya ya. Kemudian ginjal ini memiliki fungsi vital, yaitu untuk mengatur volume dan komposisi kimia darah. Jadi ginjal kita ini, sebelum kita membahas tentang penyakit, kita membahas dulu tentang bagaimana peran dan fungsi ginjal kita bekerja. Artinya pertama, ginjal ini adalah suatu organ yang vital, artinya organ utama dan organ yang memiliki peran sangat penting sekali di dalam tubuh kita, yaitu pertama adalah mengatur volume. Artinya mengatur volume, berapa liter air yang harus masuk, berapa gram zat-zat kimia yang harus dipertahankan dalam tubuh kita, dan berapa sekian persen, berapa ukuran gram, berapa ukuran liter kimia darah dan air di dalam tubuh kita itu yang harus dipertahankan maupun yang dikeluarkan. Kemudian bagaimana komposisi yang ideal dari kimia darah ini yang ada di dalam tubuh kita, dengan pertama dengan mengekskresikan zat sisa metabolisme, dengan mengekskresikan zat sisa metabolisme tubuh dan air secara selektif. Jadinya ginjal ini berperan fungsi untuk menyeimbangkan kimia darah dan cairan yang ada dalam tubuh kita itu benar-benar selektif. Artinya benar-benar diseleksi. Jadi secara ketat agar tubuh kita ini tetap dalam keadaan seimbang. Karena apa? Karena tubuh kita kalau tidak seimbang maka akan mengalami gejala-gejala sakit atau menimbulkan gangguan ada dalam tubuh kita ini. Kemudian jika terjadi gangguan fungsi pada kedua ginjal ini, maka ginjal akan mengalami kematian dalam waktu 3-4 minggu. Jadi kalau seandainya ginjal ini adalah mengalami gangguan fungsi selama 3-4 minggu, maka ginjal ini akan mengalami kematian secara total dan tidak dapat berfungsi seperti normal kembali. Ya, ini menurut Price and Wilson tahun 2005. Selanjutnya, bagaimana sih skala penyakit ginjal yang ada di Indonesia ini khususnya, yaitu dalam Kartika tahun 2013 berdasarkan survei dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau yang disebut dengan Pernepri, menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan prevalensi penyakit ginjal kronik yang cukup tinggi, yaitu sekitar 30,7 juta penduduk. Wow, luar biasa. Ini bukan angka yang main-main, artinya bukan angka yang sedikit. Kemudian menurut data dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas, pada tahun 2013 prevalensi penyakit ginjal kronik di Indonesia itu sekitar 0,2%. Kemudian prevalensi kelompok umur di atas 75 tahun dengan 0,6% lebih tinggi daripada kelompok umur yang lain. Artinya kelompok lansia atau kelompok dengan orang yang usia lanjut itu lebih berpotensi besar untuk mengalami gagal ginjal kronik. Artinya lebih
berpotensi atau beresiko tinggi orang yang sudah berusia lanjut untuk mengalami gagal ginjal. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga seandainya umur-umur yang lain atau di bawah 75 tahun itu mengalami gagal ginjal juga, tergantung pola hidup mereka. Jadi kalau misalkan pola hidup mereka itu sehat dan memang tidak pernah mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman yang memang tidak membahayakan kesehatan ginjal, maka mungkin bisa dikatakan artinya ginjal akan tetap utuh. Tapi kalau misalkan dari sejak muda pola hidupnya yang salah, kemudian mengkonsumsi alkohol, narkoba, obat-obatan terlarang, pola hidup yang rapuh atau misalkan gaya hidup yang tidak baik, kemudian stres berkepanjangan, itu juga bisa meningkatkan risiko penyakit gagal ginjal lebih awal sebelum 75 tahun. Oke. Kronologinya bagaimana? Ini kronologi tentang penyakit ginjal itu bagaimana, yaitu pasien dengan gagal ginjal kronik akan mengalami kerusakan fungsi ginjal yang parah dan kronik. Artinya bahwa tahap awal orang yang penyakit gagal ginjal itu apabila dia sudah mengalami kegagalan fungsi ginjal secara menyeluruh dan bisa dikatakan sulit ditolong, terutama bagian ginjal yaitu bagian nefron. Apabila bagian nefron ini sudah rusak, maka akan membuat lambat laun ginjal kita akan mengalami kematian atau mengalami fungsi ginjal yang amat kronik. Dan kalau gagal ginjal yang sudah kronik itu sudah dipastikan bahwa itu sulit disembuhkan. Kemudian yaitu selanjutnya yang mengakibatkan pasien akan sulit untuk ditolong. Jadi orang yang sudah mengalami gagal ginjal itu ada dua pilihan untuk menolong mereka. Yang pertama adalah dengan melakukan cuci darah. Itu bahasa awamnya lah, cuci darah gitu. Tapi kalau dalam bidang medisnya itu adalah proses hemodialisa, atau orang itu harus menjalani terapi hemodialisa atau cuci darah. Selanjutnya adalah satu penanganan yang tepat untuk pasien gagal ginjal kronik adalah berupa terapi pengganti ginjal. Bayangkan, ternyata orang yang mengalami gagal ginjal secara kronik itu membuat dia sulit ditolong. Kemudian satu-satunya cara itu adalah dengan terapi pengganti ginjal. Artinya ginjal harus diperbaharui lagi, artinya dibarukan, artinya harus ada orang yang bersedia mendonorkan ginjalnya kepada kita. Nah, tetapi tentu operasi antara, kalaupun ada misalkan orang yang mau mendonorkan ginjalnya kepada kita, tentu sekali ini untuk operasi pemasangan ginjal itu sendiri sudah dipastikan sangat mahal sekali. Itu karena nggak main-main orang pasang ginjal dan melakukan pencakokan ginjal misalnya. Nah, selanjutnya adalah hemodialisis, merupakan suatu metode berupa cuci darah dengan menggunakan mesin ginjal buatan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa salah satu cara untuk meringankan gejala gagal ginjal kronik ini adalah satu-satunya cara ya hemodialisa. Tapi kalau ingin sembuh total dari gagal ginjal kronis itu harus dilakukan terapi pengganti ginjal. Artinya
harus ada pendonor ginjal yang bersedia mendonorkan ginjalnya kepada kita. Kalaupun tidak ada cara lain, yaitu namanya hemodialisis, ada proses cuci darah. Tapi ini tidak bisa membantu menyembuhkan kita untuk sembuh dari gagal ginjal kronis itu tadi. Itu dengan cuci darah. Dan bahkan menurut survei bahwa orang yang sudah gagal ginjal kronis, walaupun itu sudah menjalani terapi hemodialisa, itu membuat menurut survei mengatakan bahwa orang yang gagal ginjal kronis walaupun dengan terapi cuci darah itu jarang ada. Jadi artinya jarang, artinya orang yang sedikit sekali itu bertahan kehidupannya itu sampai lebih dari 2 tahun. Jadi rata-rata orang yang meninggal itu karena gagal ginjal kronik itu walaupun dengan terapi pengganti ginjal itu itu rata-rata hidupnya di bawah 2 tahun. Kemudian prinsip dari hemodialisis ini adalah dengan membersihkan dan mengatur kadar plasma darah yang nantinya akan digantikan oleh mesin ginjal buatan. Jadi hemodialisa ini kalau orang sudah terkena gagal ginjal kronis, jadi maka hemodialisa ini bisa dikatakan wajib. Wajib kenapa? Dikatakan wajib. Orang yang GGK itu untuk terapi menggunakan mesin ginjal buatan atau hemodialisa, karena ginjal yang ada dalam tubuh orang yang terkena GGK itu sudah rusak, jadi diambil alih fungsinya oleh mesin ginjal buatan. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah tidak mungkin mesin ginjal buatan akan sama hasilnya dengan ginjal yang asli. Jadi namanya buatan manusia, tentu sekali akan berbeda dengan buatan Tuhan. Oke, lanjut. Pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis ini dianjurkan untuk mendapatkan asupan makanan untuk mempertahankan gizi agar tetap baik. Jadi orang yang gagal ginjal kronik tidak hanya harus menjalani hemodialisa atau hemodialisis, tetapi juga menjaga asupan makanan yang dianjurkan, yang diperbolehkan. Nah, di sini terutama sekali adalah obat-obatan. Jadi orang yang sudah mengalami gagal ginjal kronis itu tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan secara sembarangan, karena obat-obatan yang memang tidak direkomendasikan oleh dokter atau tergolong membahayakan ginjal itu sangat tidak diperbolehkan. Artinya obat untuk ginjal ini pilah-pilah ya, itu artinya pilih-pilih. Jadi nggak boleh sembarangan, karena kalau sembarangan atau misalnya obat yang membahayakan ginjal itu akan membuat nanti ginjal akan semakin parah. Selanjutnya yaitu solusinya bagaimana. Nah, sekarang melihat kondisi di atas, maka perawat harus dapat mendeteksi secara dini tanda dan gejala klien dengan gagal ginjal kronik, sehingga dapat memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif pada klien dengan gagal ginjal kronis. Jadi seorang perawat tugasnya adalah mendeteksi sejak awal
tanda dan gejala klien dengan gagal ginjal kronik ini, sehingga dapat memberikan masukan ke perawat secara komprehensif. Karena semakin dini orang itu dideteksi terkena penyakit ginjal, itu akan malah semakin baik, dan yang terlambat dideteksi penyakit ginjal ini bisa berakibat buruk dan sulit sembuhnya. Tapi kalau sejak dini sudah kita wanti-wanti, artinya kita sudah deteksi sejak awal, mungkin tidak akan perlu menunggu parah ginjal untuk bisa ditangani. Artinya semakin parah ginjal nanti membuat sulit penanganan dan tentu biayanya sangat mahal. Lanjut. Oke, untuk tinjauan teorinya tadi sudah. Sekarang apa sih definisi gagal ginjal kronik itu atau CKD? Chronic Kidney Disease. Chronic Kidney Disease atau gagal ginjal kronik ini merupakan kegagalan fungsi ginjal unit nefron. Jadi terutama unit ginjal yang paling penting di dalam ginjal itu namanya nefron, yang berlangsung perlahan-lahan karena penyebab yang berlangsung lama dan menetap. Yang berlangsung lama dan menetap ini yang akan mengakibatkan penumpukan sisa metabolit atau toksik uremik namanya. Jadi zat-zat sisa metabolisme ini kalau tidak segera dikeluarkan oleh ginjal akan membuat tubuh kita itu dipenuhi dengan sampah uremik atau racun. Itu sampah metabolisme itu akan membuat tubuh kita ini dihinggapi racun. Artinya sampah uremik tadilah yang menjadi racun bagi tubuh kita kalau tidak dikeluarkan. Lah bagaimana mau dikeluarkan kalau misalnya ginjalnya mengalami penurunan fungsi atau mengalami gangguan yang sangat serius? Kemudian sehingga ginjal tidak dapat memenuhi kebutuhan seperti biasa lagi dan menimbulkan gejala sakit menurut Mutakin 2011. Artinya tadi sudah kita bahas sejak awal bahwa fungsi ginjal itu adalah mengatur volume cairan dan menyeimbangkan kadar kimia dalam darah. Jadi kalau misalnya mengatur input dan output cairan di dalam tubuh kita itu adalah fungsi ginjal. Ketika fungsi ginjal kita itu terganggu, maka akan membuat menjadi serius. Artinya tubuh kita akan mengalami gejala sakit yang sangat serius. Selanjutnya, klasifikasi penyakit ginjal kronik atas dasar derajat penyakit. Oke. Pertama, derajat 1. Derajat 1 ini adalah merupakan kerusakan ginjal dengan LFG normal atau meningkat, yaitu batas toleransinya dikatakan derajat 1, yaitu LFG-nya. Singkatan dari LFG adalah laju filtrasi glomerulus atau kecepatan penyaringan glomerulus, organ glomerulus yang ada di dalam ginjal. Jadi lajunya dihitung, yaitu di atas 90 ml per mn per 1,7 M2. Jadi kalau masih di atas 90 ml per mn per 1,73 M2 itu masih dikatakan stadium 1. Jadi belum terlalu serius lah. Kemudian yang derajat kedua atau stadium 2 itu kerusakan ginjal dengan LFG ringan. Itu berkisar antara 60 sampai 89. Kemudian derajat yang ketiga kerusakan dengan LFG itu
laju filtrasi glomerulus sedang yaitu antara 30 sampai 59. Kemudian kategori yang keempat yaitu kerusakan ginjal dengan LFG berat yaitu 15 sampai 29. Ya. Kalau sudah 15 sampai 29 itu sudah lumayan parah gitu. Yang derajat kelima yaitu sudah masuk ke gagal ginjal, yaitu di bawah 15 atau dialisis. Artinya fungsi ginjal sudah ambruk di sini ya kalau sudah di bawah 15. Lanjut. Faktor penyebabnya apa? Pertama, makan terlalu banyak protein. Nah, tapi kan sebagian orang mengatakan bahwa loh kok protein? Nah kan protein ini kan bermanfaat buat tubuh kita. Iya, betul. Betul memang protein ini bermanfaat bagi tubuh kita, tetapi punya kadar ukuran tertentu, yaitu adalah ukuran yang optimal. Jadi kalau terlalu banyak protein juga nggak baik, kemudian terlalu sedikit juga nggak baik, karena tubuh kita akan kekurangan protein. Dan kelebihan juga nggak baik karena sukar dipecahkan oleh ginjal, artinya ginjal kita akan mengalami kesibukan dan capek yang luar biasa kalau kita kasih beban terlalu banyak, karena protein-protein yang ada dalam tubuh kita itu harus dipecahkan dan harus disaring. Kalau berlebihan akan dikeluarkan, kalau memang pas akan dipertahankan, kalau sedikit ya kita harus mengkonsumsi protein lagi, artinya untuk menambah protein yang kekurangan. Karena protein di sini adalah berfungsi sekali untuk laju keberlangsungan hidup sel. Selanjutnya yang kedua menjadi penyebabnya adalah terlalu banyak mengkonsumsi gula. Jadi ternyata yang senang manis-manis artinya juga enggak terlalu baik. Karena apa? Gula di sini juga merupakan rantai kimia yang memang salah satunya ada di dalam darah kita. Ketika gula di sini terlalu banyak, artinya banyak sekali gula yang masuk ke dalam tubuh kita, artinya membuat ginjal kita itu akan kelelahan untuk memecah gula mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dikeluarkan. Jadi gula di sini tidak hanya menyebabkan orang diabetes mellitus atau kencing manis, juga bisa meningkatkan resiko penyakit ginjal. Kemudian yang ketiga yaitu kurang tidur dan kecanduan alkohol. Nah, orang yang senantiasa begadang itu berisiko terhadap penyakit gagal ginjal ini. Kenapa? Karena tubuh yang kelelahan akibat kerja atau aktivitas di pagi hari sampai sore hari itu juga butuh istirahat. Artinya tidak harus pergi kerja pagi sampai malam sampai lupa istirahat. Itu juga bukan hanya ginjal yang akan bermasalah, tetapi di seluruh organ tubuh kita ini memang harus rest ya, atau istirahat. Kemudian yang keempat itu adalah kecanduan alkohol. Nah, orang yang kecanduan alkohol ini juga bisa menjadi pemicu penyakit ginjal. Karena apa? Karena orang yang kecanduan alkohol ini adalah membuat lebih cepat umur nefron itu akan mengalami degradasi atau mati, atau karena nefron kita ini sangat panjang,
tapi sangat-sangat kecil. Apabila orang yang senang mengkonsumsi minuman keras seperti arak, tuak, dan bir, anggur, dan lain sebagainya, itu bisa meningkatkan risiko penyakit ginjal, karena ginjal akan menjadi kelamaan jadi menyusut fungsinya karena pola kehidupan kita yang tidak baik. Selanjutnya adalah minuman bersoda. Jadi bukan hanya alkohol, tetapi minuman bersoda juga bisa meningkatkan risiko gagal ginjal kronis. Makanya hati-hati, walaupun itu merupakan minuman yang non alkohol, tetapi meminum minuman bersoda yang berlebihan itu juga tidak baik. Selanjutnya adalah garam. Nah, garam di sini itu juga tidak baik kalau berlebihan. Sama halnya dengan protein sama gula tadi itu, kalau sangat berlebihan di dalam tubuh kita itu menyebabkan ginjal kita menjadi capek. Kemudian mengkonsumsi obat-obatan terlalu sering, terutama obat analgetika. Ternyata walaupun hanya sebatas obat, itu juga tidak boleh terlalu sering. Walaupun obat sangat dipercaya adalah sesuatu hal yang bisa menyembuhkan penyakit, tapi mengkonsumsinya terlalu berlebihan akan membuat kita malah beresiko gagal ginjal kronis. Terutama dalam kurung di sini adalah analgetika atau obat-obatan yang tergolong anti nyeri. Nah, makanya hati-hati. Jadi mengkonsumsi obat-obatan analgetika atau obat-obatan nyeri seperti misalnya metampiron sama asam mefenamat, ibuprofen, ketorolac, dan sejenis itu ya, yang sering salah digunakan apa namanya, tramadol. Itu juga nggak baik untuk kesehatan ginjal kita. Selanjutnya adalah kurang minum air putih dan terlalu sering memakan makanan olahan. Jadi makanan yang diolah itu juga nggak baik untuk kesehatan ginjal kita. Kemudian kurang minum juga tidak baik. Karena apa? Karena kalau kita kurang minum air putih, keseimbangan cairan dalam tubuh kita itu akan sulit untuk balance atau seimbang. Itu juga menambah risiko penyakit ginjal. Selanjutnya adalah etiologi gagal ginjal kronik. Apa sih etiologinya? Pertama, yaitu penyakit dari dalam ginjal itu sendiri. Pertama namanya penyakit pada glomerulus atau glomerulonefritis, ada infeksi pada glomerulus. Jadi glomerulus itu merupakan bagian inti daripada organ ginjal. Yang terdapat di sana itu dan nefron itu di setiap nefron pasti ada glomerulusnya. Jadi kalau itu yang rusak, sudah bisa dipastikan bahwa orang itu akan mengalami gagal ginjal secara cepat dan tidak menunggu lama lagi. Kemudian infeksi kuman seperti pyelonefritis atau uretritis. Ini artinya infeksi saluran kemih baik di uretra atau ureter, kemudian sampai naik kepada ginjal, itu juga membuat resiko pada ginjal kita. Kemudian juga batu ginjal. Nah, batu ginjal di sini kalau ada sumbatan di dalam ginjal, kemudian atau ureter atau kandung kemih, itu juga bisa membuat resiko pada gagal ginjal kronis. Kenapa? Karena
berpotensi urinnya itu balik lagi kemudian menekan ginjal sehingga merusak nefron-nefron yang ada di dalam ginjal. Kemudian kista di ginjal namanya polikistis kidney dan trauma langsung pada ginjal artinya kecelakaan yang menyebabkan trauma pada ginjal. Kemudian keganasan pada ginjal seperti kanker, tumor, dan selanjutnya ada sumbatan seperti batu, tumor, penyempitan, struktur. Kemudian penyakit umum di luar ginjal yaitu namanya penyakit sistemik seperti diabetes, itu juga bisa menyebabkan komplikasi pada ginjal, dan hipertensi, kolesterol tinggi, SLE, systemic lupus erythematosus. Ini juga merupakan infeksi yang berat yang ada di seluruh tubuh namanya lupus. Dan infeksi di badan seperti TB paru, sifilis, malaria, hepatitis, preeklamsi. Artinya ada penyakit di waktu hamil, itu juga bisa meningkatkan risiko gagal ginjal akut. Obat-obatan juga, kemudian kehilangan banyak cairan mendadak seperti contohnya orang yang terkena luka bakar. Selanjutnya manifestasi klinisnya atau tanda dan gejala yang bisa kita lihat itu ada di seluruh sistem, di ginjal dan gastrointestinal, di pencernaan, di bagian jantung, respirasi, integumen. Kalau ginjal dan gastrointestinal ini juga menyebabkan itu adalah terdeteksi langsung di ginjal bahwa dengan cara USG atau MRI misalnya dideteksi langsung kelihatan ada kerusakan ada dalam ginjal. Kemudian ketika sudah berselang lama demi lama, itu juga bisa menyebabkan asites atau penumpukan cairan di dalam perut. Ya, kemudian kardiovaskuler itu juga nampak sekali akan terganggu karena sirkulasi darah itu menjadi terganggu karena sampah-sampah metabolisme itu tidak bisa disaring oleh ginjal sehingga menyatu dalam darah kemudian diedarkan oleh jantung, pasti akan mengalami gangguan. Kemudian sistem respirasi. Nah, di sistem respirasi ini yang nampak kita lihat adalah terjadinya sesak napas. Karena apa? Karena darah yang kotor. Kenapa bisa kotor? Karena tidak mampu disaring oleh ginjal. Kemudian integumen, kalau di integumen itu nampak adalah gatal-gatal. Selanjutnya endokrin. Nah, di bagian endokrin juga hormon-hormon yang disuplai atau disekresikan akan mengalami gangguan seperti hormon ACTH, LH, pokoknya yang ada di hipofisis itu pasti akan mengalami gangguan. Selanjutnya adalah hematopoietik, itu adalah gangguan di dalam darah. Selanjutnya muskuloskeletal, itu juga ini ya, kalau misalnya ginjal kita itu sudah mengalami gangguan itu dari jantung, pencernaan sampai dengan tulang akan mengalami gejala-gejala yang menyakitkan, artinya akan muncul satu persatu. Selanjutnya adalah gagal ginjal kronik selalu berkaitan dengan penurunan progresif GFR. Stadium GGK berdasarkan tingkat GFR yang tersisa meliputi hal-hal berikut. Penurunan cadangan ginjal apabila terjadi GFR turun
50% dari normal. Nah, ini sudah mengalami stadium 1. Kalau laju filtrasi glomerulus itu sudah di bawah 50%, maka sudah masuk namanya gagal ginjal, tapi masih ringan, yaitu stadium 1. Kemudian stadium 2, insufisiensi ginjal terjadi apabila GFR turun menjadi 20% sampai 35% dari normalnya. Nefron-nefron yang sangat rentan mengalami kerusakan sendiri karena beratnya beban yang mereka terima. Jadi karena penurunan fungsi ginjal ini berkaitan langsung sama nefron, artinya kalau sudah 20 sampai 35%, kita misalkan saja yang berfungsi nefron kita itu 20%, berarti yang mati berapa? 80%. Nah, tugas nefron yang 80% tadi itu tentu sekali akan dilimpah tugaskan kepada yang 20%. Bayangkan saja kalau seandainya tugas yang 80% dioper begitu saja ke yang 20%, kayak apa lelahnya ginjal kita itu. Kemudian stadium 3 yaitu apabila GFR kurang dari 20%. Dari normal semakin banyak nefron yang mati. Dan yang paling parah sekali itu stadium 4, itu gagal ginjal terminal terjadi apabila GFR menjadi kurang dari 5% dari normal. Hanya sedikit nefron fungsional yang tersisa. Pada seluruh ginjal ditemukan jaringan parut atau atrofi tubulus, artinya mengalami pengempisan. Yaitu ginjal kalau sudah seperti itu orang disebut dengan fase terminal. Namanya fase terminal itu adalah pasien di mana membuat seorang pasien yang mengalami gagal ginjal terminal itu sudah dipastikan tidak bisa ditolong lagi. Itu namanya terminal, itu stadium 4. Selanjutnya adalah penata laksanaan CKD, pertama perawatan kulit yang baik. Itu ya, karena sudah muncul gejala-gejala di kulit, perawatan kulit yang baik. Kedua, jaga kebersihan. 3, beri dukungan nutrisi. Dan 4, pantau adanya hiperkalemia. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman yang tinggi kadar kaliumnya. Kalau sudah tinggi kadar kaliumnya, itu malah akan membuat ginjal kita akan semakin parah. Kemudian yang kelima, kaji status hidrasi dengan hati-hati. Jadi kaji status hidrasi dengan hati-hati maksudnya di sini adalah kita kaji pemasukan cairan berapa, yang keluar berapa. Kalau seandainya cairan yang keluar lebih sedikit daripada yang masuk, maka kita waspadai adanya edema atau kelebihan cairan. Kalau seandainya yang masuk lebih sedikit daripada yang keluar, artinya yang keluar lebih banyak daripada yang masuk, kita bisa hindari atau kita bisa wanti-wanti untuk mencegah terjadinya dehidrasi atau kekurangan cairan. Selanjutnya adalah kontrol tekanan darah. Kontrol tekanan darah, jadi periksa setiap waktu tensi Anda agar tidak terjadi resiko gagal ginjal. Karena hipertensi juga bisa menandakan akan menuju penyakit gagal ginjal. Dan latih kelainan napas untuk mencegah terjadinya kegagalan napas akibat
obstruksi. Jadi napas dalam itu diperlukan untuk mengefektifkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah jaga kondisi septik dan aseptik setiap prosedur perawatan pada perawatan luka operasi. Nah, ini khusus untuk luka operasi disarankan untuk menjaga kondisi septik dan aseptik, artinya supaya tidak terkontaminasi dan menimbulkan infeksi. Lanjut. Kemudian observasi adanya tanda-tanda pendarahan ginjal. Ini bagi yang sudah operasi juga. Lanjutnya tata laksana dialisis atau transplantasi ginjal. Jadi minimal kita itu harus menjalani terapi cuci darah. Kalau tidak itu membuat, atau kalau tidak bisa cuci darah, satu-satunya cara untuk menyembuhkan penyakit ginjal ini adalah dengan transplantasi ginjal atau mengambil ginjal dari pendonor untuk dipasangkan ke kita. Tapi kayaknya sulit juga. Kalaupun ada, tadi seperti yang sudah saya sebutkan, kalaupun ada, itu membuat kita malah akan harus menyiapkan dana yang sangat besar sekali, biaya yang tidak sedikit. Nah, ini ya, kita lihat komplikasi GGK itu dari tulang yang membuat keropos, dan selain daripada keropos juga menyebabkan orang menjadi penyakit jantung, kemudian dehidrasi dan gatal-gatal. Ya, ini penyakit tulang dan penyakit kardiovaskuler, dan juga anemia, dan juga dehidrasi, dan juga gatal-gatal. Nah, selanjutnya adalah obat-obatan untuk gagal ginjal. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa tidak ada obat-obatan yang bisa menyembuhkan penyakit gagal ginjal kronis ini. Hanya satu cara untuk membuat GGK ini bisa sembuh, yaitu dengan cara transplantasi ginjal atau pencangkokan ginjal atau operasi pemasangan ginjal. Nah, lalu apa fungsi obat-obatan di sini? Fungsinya adalah untuk meringankan gejala saja agar tidak terlalu parah. Yang pertama, obat pengendali tekanan darah. Ya. Nah, obat pengendali tekanan darah di sini adalah salah satu penyebab utama dari gagal ginjal kronis. Oleh sebab itu, penderita sakit gagal ginjal kronis akan direkomendasikan obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah seperti ACE inhibitor atau ARBS. Selain obat pengendali tekanan darah untuk pasien gagal ginjal kronis, pasien juga diminta menjalani diet rendah garam. Tidak boleh mengkonsumsi makanan yang terlalu tinggi garam. Kemudian konsumsi diuretik, obat yang berfungsi mengurangi penumpukan cairan tubuh melalui urin. Jadi diuretik ini adalah apabila orang yang gagal ginjal kronis itu bengkak-bengkak di seluruh tubuh karena kelebihan cairan, karena terganggunya ekskresi di ginjal, maka orang yang gagal ginjal dianjurkan untuk minum diuretik. Nanti kalau setelah dia minum diuretik, membuat orang itu akan, atau seorang pasien akan banyak kencing. Nah, dari situlah air-air yang berlebihan di dalam tubuh kita itu bisa dikeluarkan.
Selanjutnya, nah ini bentuk rupa obatnya itu captopril, amlodipin untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua adalah obat penurun kolesterol. Nah, pasien gagal ginjal kronis berisiko tinggi mengalami penyakit jantung. Umumnya pasien gagal ginjal dengan kadar kolesterol tinggi dianjurkan untuk memulai terapi statin dengan pengawasan dari dokter. Statin adalah obat yang disebut efektif secara klinis untuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler. Pada pasien gagal ginjal kronis, dokter biasanya akan merekomendasikan Anda atorvastatin 20 mg sebagai statin intensitas tinggi. Jadi adik-adik bisa dicatat, teman-teman bisa catat bahwa obat penurun kolesterol ini namanya statin, itu mereknya atorvastatin, terutama yang 20 mg. Lanjut, nah ini ya, atorvastatin kalsium trihidrat yang ukuran 20 mg. Ini adalah salah satu obat untuk menurunkan kolesterol. Yang kedua itu ada nama mereknya simvastatin, Dexa 10 mg. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah obat-obatan anemia. Komplikasi yang kerap terjadi pada pasien ginjal adalah anemia. Maka dari itu obat untuk meringankan gejala anemia akan diberikan pada pasien gagal ginjal kronis, yaitu suplemen eritropoetin. Pemberian suplemen eritropoetin bertujuan untuk menjaga kadar hemoglobin hingga 10-12 gram desiliter. Sebelum pengobatan ini dimulai, pasien perlu memeriksa kadar zat besi agar situasinya bisa dijaga 30-50%. Nah, ini ya, sangofitin itu merupakan obat suplemen zat besi. Dan sangobion itu juga suplemen zat besi dan bisa meringankan gejala anemia dan juga bisa menyembuhkan anemia. Selanjutnya, obat untuk mengurangi pembengkakan. Salah satu gejala penyakit ginjal kronis yang cukup mengganggu adalah pembengkakan pada lengan dan kaki. Dokter kemudian akan merekomendasikan obat untuk mengurangi pembengkakan pada gagal ginjal kronis, yaitu namanya diuretik. Diuretik merupakan tablet yang membantu ginjal memproduksi lebih banyak urin. Konsumsi obat ini dapat membuat Anda lebih sering buang air kecil. Namun penting untuk diingat untuk tidak terlalu banyak minum cairan karena obatnya tidak efektif dan Anda perlu menambah dosis obat. Nah, bagaimana rupa obatnya? Inilah dia, hidroklorotiazid, nah, yang obat golongan diuretik. Kemudian obat untuk memperkuat tulang. Pasien gagal ginjal yang memasuki tingkat kerusakan yang parah biasanya mengalami penyakit tulang akibat gangguan keseimbangan mineral dan kalsium. Hal ini membuat dokter meresepkan obat dan suplemen kalsium dan vitamin D agar tulang tidak melemah pada pasien gagal ginjal kronis. Selain itu, Anda juga dapat konsumsi obat untuk mengikat fosfat agar jumlahnya tidak terlalu banyak di dalam darah. Metode ini juga membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat kekurangan kalsium. Bagaimana rupa obatnya? Yaitu kalsium laktat dan tolenal ACE. Nah,
Ini perlu diingat terkhususnya untuk soal kelas 11 perawat SMK Yarsi Mataram A dan B yang sedang menjalani praktek keperawatan di RSI Siti Hajar Mataram. Anda sambil santai mendengarkan, cari jawabannya di video yang tadi. Soal yang pertama itu jelaskan menurut pemahamanmu apa yang dimaksud dengan gagal ginjal kronis. Ya, jadi menurut pemahamanmu, jadi apa yang bisa kamu tangkap dari penjelasan saya, silakan dicatat. Kemudian pola kebiasaan yang bagaimanakah menjadi penyebab gagal ginjal. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah cara gagal ginjal kronis ditangani. Kemudian yang keempat, jelaskan stadium gagal ginjal kronis. Kemudian sebutkan nama-nama obat terapi gagal ginjal kronis yang kamu ketahui. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa meningkatkan pengetahuan kita untuk meningkatkan lagi derajat kesehatan di Indonesia ini, terutama di bidang pelayanan keperawatan, khususnya siswa-siswi SMK Yarsi dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.